6 alasan Anda mencintai seseorang yang membuat Anda terikat trauma. Pertanyaan umum yang ditanyakan oleh mereka yang pernah mengalami hubungan yang terikat trauma adalah, dapatkah aku benar mencintai orang yang menimbulkan ikatan trauma denganku? Ya, Anda benar-benar bisa merasakan cinta untuk seseorang yang menyebabkan Anda terikat trauma. Namun, cinta yang Anda rasakan kemungkinan besar berakar pada ketakutan, manipulasi, ketergantungan, dan pasang surut yang bisa datang dari situasi kekerasan yang Anda alami. Berikut ada 6 alasan mengapa Anda merasa mencintai seseorang yang membuat Anda trauma, sehingga Anda dapat lebih memahami pikiran, perasaan, dan emosi yang telah Anda tanamkan pada orang tersebut dalam hidup Anda. 1. Anda mengalami intermittent reinforcement. Alasan pertama Anda mungkin mencintai seseorang yang membuat Anda terikat trauma adalah penguatan yang terputus-putus atau pasang surut, ditandai dengan pemberian hadiah atau penghargaan pada interval yang tidak teratur atau acak. Dalam ikatan trauma, hal ini seringkali bermanifestasi sebagai siklus pelecehan dikombinasikan dengan momen kasih sayang dan kebaikan yang acak. Karena momen-momen positif ini tidak konsisten dan tidak terduga, momen-momen tersebut bisa terasa sangat intens dan berharga. Misalnya si narsistik tiba-tiba mengirim bunga kepada Anda setelah tidak ada kabar selama beberapa bulan. Atau dia tiba-tiba memberi uang jajan setelah selama beberapa tahun tidak pernah memberi uang belanja. Ketidakpastian ini seringkali mengakibatkan peningkatan fokus pada momen-momen positif yang jarang terjadi, yang mengarah pada perasaan keterikatan atau cinta yang dirasakan. Dengan kata lain, roller coaster emosional yang diciptakan oleh pola yang tidak dapat diprediksi ini dapat disalahartikan sebagai hubungan yang mendalam dan penuh gairah, padahal, pada kenyataannya, ini adalah siklus ketidakpastian dan peningkatan reaksi terhadap perilaku yang pasang surut. 2. Anda telah berbagi pengalaman dengan mereka. Alasan kedua Anda mungkin mencintai seseorang yang membuat Anda trauma adalah karena Anda telah berbagi pengalaman dengannya. Menghadapi tantangan atau menghadapi situasi intens bersama-sama dapat menciptakan ikatan yang kuat antara dua orang. Meskipun beberapa situasi sulit disebabkan oleh orang yang memberi Anda trauma, menanggungnya bersama-sama masih dapat menumbuhkan rasa keterhubungan yang mendalam. Mungkin ada perasaan bahwa karena Anda telah melewati banyak hal bersama, cinta yang dalam dan mendasar menyatukan Anda berdua, meskipun dinamikanya sebagian besar tidak sehat. Jalinan kesulitan dan momen solidaritas bersama dapat mengaburkan batasan, sehingga sulit membedakan cinta sejati dan keterikatan yang disebabkan oleh trauma. 3. Empati mendekatkan Anda dengan mereka. Empati, kemampuan bawaan kita untuk memahami dan mengerti perasaan orang lain, dapat memperumit persepsi kita dalam hubungan yang terikat trauma. Jika orang yang dekat dengan Anda mengalami saat-saat rentan atau berbagi kisah pribadi tentang penderitaan dan kesulitan di masa lalu, hal ini dapat membangkitkan perasaan kasih sayang dan perhatian yang kuat,
meskipun mereka adalah sumber trauma Anda. Empati yang mendalam ini mungkin membuat Anda mengabaikan atau merasionalisasi tindakan berbahaya mereka, dan malah berfokus pada penderitaan dan tantangan mereka. Akibatnya, keinginan kuat untuk mendukung, menghibur, atau menyelamatkan mereka mungkin disalahartikan sebagai tanda cinta yang mendalam, padahal sebenarnya itu merupakan cerminan empati dalam menghadapi kerentanan mereka. Empat, Anda bergantung pada mereka untuk sesuatu. Alasan keempat mengapa Anda bisa mencintai seseorang yang membuat Anda trauma adalah karena Anda bergantung padanya untuk sesuatu. Dalam banyak hubungan yang terikat trauma, sebuah dinamika muncul ketika seorang individu merasa bahwa mereka tidak dapat berfungsi atau berkembang tanpa orang lain, meskipun orang tersebut adalah penyebab rasa sakitnya. Seiring waktu, pesan, perilaku, atau sentimen tersirat yang berulang-ulang mungkin meyakinkan Anda bahwa Anda tidak mampu, tidak berharga, atau kurang berfungsi tanpa dukungan orang tersebut. Ketergantungan pada orang lain untuk mendapatkan validasi, dukungan emosional, atau bahkan kebutuhan dasar bisa terasa begitu kuat sehingga disalahartikan sebagai cinta yang mendalam. Ketidakmampuan untuk menjadi utuh atau bahagia tanpa hal-hal tersebut memperkuat ikatan trauma, membuatnya terasa seperti hubungan normal yang berakar pada cinta, padahal yang sebenarnya adalah tentang ketergantungan dan kebutuhan. 5. Anda mencari validasi dari mereka. Alasan kelima mengapa Anda merasa mencintai seseorang yang membuat Anda trauma adalah karena Anda mencari pengakuan dari mereka. Manusia memiliki kebutuhan inheren akan validasi dan pengakuan. Dalam situasi yang terikat dengan trauma, seringkali terdapat keinginan kuat untuk mendapatkan kasih sayang atau persetujuan dari orang yang menyebabkan trauma. Jika Anda terus-menerus diremehkan, dikritik, atau dibuat merasa tidak mampu, momen validasi yang jarang terjadi dari orang tersebut bisa terasa sangat berarti. Pengejaran pengakuan dari mereka dapat meniru kegembiraan dan hubungan yang terkait dengan cinta. Semakin sulit validasinya, semakin terasa berharga seperti cinta ketika hal itu datang, meskipun validasi itu hanya kadang-kadang saja. 6. Anda mengalami disonansi kognitif. Disonansi kognitif terjadi ketika Anda menyimpan dua pemikiran yang bertentangan dalam pikiran Anda pada saat yang sama. Dalam konteks ikatan trauma, ketika Anda peduli pada seseorang yang juga menyebabkan Anda kesakitan, maka akan terjadi konflik internal. Untuk mengatasinya, otak mungkin memperkuat atau fokus pada aspek-aspek positif dari hubungan untuk mendamaikan konflik ini yang menyebabkan persepsi yang tidak tepat dari hubungan tersebut. Penekanan pada momen atau sifat positif, meskipun sedikit, menciptakan ilusi hubungan yang lebih dalam dan penuh cinta daripada apa yang ada dalam kenyataan. Pergeseran narasi internal ini, yang didorong oleh kebutuhan akan konsistensi emosional,
dapat membuat ikatan tersebut lebih terasa seperti cinta sejati daripada hasil trauma. Kesimpulannya, mungkin saja Anda benar-benar merasakan cinta pada seseorang yang membuat Anda trauma. Namun, Anda harus mengakui perbedaan antara cinta sejati yang didasarkan pada rasa saling menghormati, perhatian, dan pengertian serta perasaan yang berkembang karena ikatan trauma. Ikatan trauma bisa meniru cinta sejati, namun seringkali berakar pada ketakutan, ketergantungan, dan pasang surut hubungan dari situasi yang penuh kekerasan.